Apa itu doa ibadah dan apa itu doa masalah? Manusia itu terbagi menjadi 3 macam. Kaitan dengan doa masalah. Apa itu doa ibadah dan apa itu doa masalah? Doa ibadah adalah doa yang terkandung di dalam ibadah, seakan-akan dalam ibadah itu kita sedang berdoa dan berharap kepada Allah ampunan dan rahmatnya. Misal, kita melaksanakan sholat. Nah, ketika kita sholat, kita melaksanakan sholat, secara tidak langsung kita sedang meminta rahmat dan ampunan Allah dengan sebab sholat kita. Maka itu namanya doa ibadah. Yang kedua ada namanya doa masalah. Doa masalah ini sebuah doa dan permintaan serta permohonan kita kepada Allah yang kita sesuaikan dengan hajat dan kebutuhan kita kepada Allah. Misalnya kita lagi kesusahan ekonomi atau kesulitan kita dalam sebuah masalah dan perkara, akhirnya kita berdoa kepada Allah meminta bagaimana supaya masalah tersebut ada jalan keluarnya, ada solusinya. Ini namanya doa masalah. Kemudian yang berkaitan dengan doa masalah ini, manusia itu terbagi menjadi 3 macam. Kaitan dengan doa masalah. Yang pertama, ada orang ketika dia punya masalah, dia minta kepada selain Allah SWT. Yaitu orang-orang yang menyekutukan Allah dalam doa. Makanya dalam Al-Quran Allah SWT seringkali menggandengkan antara doa ya, dengan ikhlas atau dengan kata syirik. Misalnya dalam surah Al-Jin, Allah Ta'ala berfirman, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah, dan janganlah kalian meminta kepada Allah bersamanya. Artinya selain kita meminta kepada Allah, kita juga minta kepada selain Allah. Ini berarti kita disuruh untuk apa, Pak? Disuruh ikhlas ketika berdoa. Ikhlas dalam arti adalah berdoa hanya kepada Allah, memurnikan doa hanya kepada Allah dan tidak minta kepada selain Allah. Itu artinya ikhlas dalam doa. Dan ini tercela yang pertama ini. Bahkan dia jatuh dalam perbuatan kesyirikan. Sebagaimana orang-orang dahulu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin falamma najahum ilal barri idahum yusyrikun. Dulu orang-orang musyrikin, kafir jahiliyah, mereka itu mengenal Allah ya. Ketika mereka menaiki sebuah perahu, tiba-tiba perahu tersebut terombang-ambing oleh kuatnya arus dan gelombang. Maka pada saat itu mereka minta kepada siapa? Minta kepada Allah. Menunjukkan mereka itu tahu Allah itu ada, dan mereka yakin Allah itu ada. Makanya dulu orang punya nama, misalnya Abdullah ya, hamba Allah. Mereka tahu itu. Tapi pada prakteknya mereka menyekutukan Allah dalam beribadah. Nah, mereka ini setelah mereka meminta kepada Allah supaya mereka diselamatkan dari kuatnya gelombang dan ombak tersebut yang mengombang-ambing perahu mereka, Allah selamatkan mereka. Falamma najahum ilal barri idahum yusyrikun. Setelah mereka selamat sampai di daratan, mereka kembali berbuat syirik. Ana rasa orang seperti ini banyak zaman ini, banyak sekali. Ketika berada di tengah lautan, subhanallah, datang gelombang, semua isi kapal itu riuh
takbir, Allahu Akbar, la ilaha illallah, semua seperti itu. Dan mungkin antum pernah merasakannya. Ana pernah. Orang-orang yang ada di atas kapal itu sibuk mereka zikir, sibuk mereka minta kepada Allah, sebut nama Allah. Tapi kenyataannya kita setelah diselamatkan oleh Allah sampai di daratan, orang-orang kembali berbuat syirik. Ini macam yang pertama orang dalam masalah doa masalah. Doa masalah. Macam yang kedua, ada orang dia meminta kepada Allah, tidak meminta kepada selain Allah, dan mereka hanya minta kepada Allah. Manakala Allah Subhanahu wa taala sudah penuhi semua permintaannya, lalu dia meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih berbahaya lagi. Allah Subhanahu wa taala telah memenuhi seluruh hajat-hajatnya, permintaan-permintaannya, permohonannya, doa-doanya Allah kabulkan. Setelah nampak pengabulan doa tersebut, setelah dia mendapatkan apa yang menjadi impian dan harapannya dalam doa tersebut, lalu dia selamanya meninggalkan doa. Ini tercela. Oleh karena itu, datang golongan yang ketiga yang berkaitan dengan doa masalah ini, yaitu golongan orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang selalu berdoa dalam keadaan lapang maupun sempit. Makanya dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Man sarrahu an yastajiballahu lahu 'inda syada'idi wal karabi, falyuksirid du'a fir rakha'i." Barang siapa yang suka, barang siapa yang senang Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doanya ketika dia dalam keadaan sempit dan susah, maka hendaknya dia memperbanyak doa ketika dia dalam kondisi lapang, senang. Biasanya orang doa kepada Allah itu dalam keadaan dia butuh kan, dalam keadaan susah, dalam keadaan kesempitan. Nah, pas sudah dia dapatkan isi daripada harapan serta doanya kepada Allah, dia sudah dapat, dia tinggalkan doa. Ini tercela. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi tauladan dan suri tauladan bagi kita semuanya, mencontohkan kepada kita, orang beriman itu enggak boleh letih dan bosan dari berdoa. Dia selalu berdoa kepada Allah, meskipun apa yang sudah dia pinta dia sudah dapatkan. Dia terus berdoa sebagai wujud syukur dia kepada Allah atas pemberian Allah untuk dirinya. Nah, setelah kita perhatikan dari tiga macam manusia ini, kira-kira kita ini di golongan yang mana? Semoga kita masuk pada golongan yang ketiga.